Gimana kabar hari ini? Ya, pasti semua sehat ya, puji Tuhan. Kita semua hari ini sehat itu karena kemurahan Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan devosi. Bu Lastri akan membawakan devosi buat anak-anak. Kita akan sama-sama devosi. Nah, sebelumnya Bu Lastri mau saat kita devosi atau saat kita mendengarkan firman Tuhan, anak-anak harus duduk yang rapi. Tunjukkan sikap yang baik saat kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Akan sama-sama mempersiapkan hati kita untuk sama-sama mendengar Tuhan yang akan berbicara kepada kita melalui firman-Nya pagi hari ini. Kita akan sama-sama lipat tangan, tutup mata. Lipatlah tangan, tutup mata, mari berdoa pada Tuhan. Kita berdoa, boleh ikuti Bu Lastri berdoa di dalam hati masing-masing. Tuhan yang baik, pagi hari ini kami bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, kami semua dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan. Sehingga pagi-pagi kami boleh bangun, menikmati udara yang baik, menikmati berkat Tuhan yang sediakan buat kami. Kami bersyukur Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui devosi pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kami melalui devosi pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, pagi hari ini sebelum sama-sama kita membaca firman Tuhan, kita akan nyanyi terlebih dahulu supaya nggak ngantuk nanti saat mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyi dari terbit matahari. Semua bisa ya? Boleh berdiri ya, semuanya boleh berdiri. Kita akan nyanyi sama-sama dari terbit matahari. 1, 2, 3. Silahkan duduk yang rapi. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Yang bawa Alkitab, kita akan sama-sama buka Alkitab kita ya. Kita akan membaca di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-5. Sudah ketemu? Kita akan baca bersama-sama ya. Yang sudah bisa baca akan baca bersama-sama, yang belum bisa baca dengarkan baik-baik. Hitungan ketiga kita akan mulai. 1, 2, 3.
1 Yohanes 1 ayat yang kelima. Begini bunyi firman Tuhan. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Nah, kira-kira apa ya firman Tuhan yang akan Bu Lastri sampaikan hari ini? Siapa yang tahu? Ayo. Nah, Bu Lastri hari ini akan menyampaikan firman Tuhan tentang di situ kan dikatakan Allah adalah terang, ya. Allah adalah terang. Nah, sebelum Bu Lastri sampaikan lebih lagi tentang firman Tuhan ini, kira-kira kalau ada kata terang, pasti ada gelap, ya. Ada terang, pasti ada gelap. Ada hitam, ada putih. Ada tinggi, ada pendek. Nah, sekarang Bu Lastri mau tanya nih, kalau ada kata gelap, apa yang terpikirkan di pikiran anak-anak kira-kira? Apa ya? Mungkin anak-anak berpikir kalau gelap itu malam, Bu. Nggak ada sinar, Bu. Nggak bisa lihat apa-apa, Bu. Ya, benar. Kalau gelap itu nggak ada sinar. Gelap itu pasti malam-malam gelap. Jadi kita nggak bisa lihat apa-apa. Namanya gelap ya. Atau kayak kita pas merem gitu, kita nggak bisa lihat apa-apa. Nah, itu gelap. Nah, sekarang kalau ada kata terang, apa yang terpikirkan oleh anak-anak? Terang. Terang itu apa ya? Berarti kalau terang itu pasti ada sinar, ya. Terang itu, oh pasti siang hari. Terang, oh pasti bercahaya, gitu ya. Nah, siang pasti bercahaya atau terang. Terang itu bisa siang, bisa bercahaya, bisa kita bisa lihat apa? Bisa lihat apa-apa kalau keadaannya terang. Nah, kalau di sini Allah adalah terang. Nah, lalu Allah adalah terang. Apa yang terpikirkan? Apa yang terpikirkan di pikiran kita atau di pikiran anak-anak? Allah adalah terang. Apa ya? Allah adalah terang itu? Nah, Allah adalah terang bukan berarti Allah itu bercahaya. Bukan berarti Allah itu matahari. Atau bukan berarti Allah itu senter. Bukan, ya. Anak-anak, kita sering mendengarkan bahwa di Alkitab sering ditulis atau di cerita-cerita Alkitab sering ditulis di situ ada kalimat Allah adalah terang. Nah, Allah adalah terang berarti Allah melambangkan kebaikan dan kebenaran. Jadi Allah adalah terang itu melambangkan atau diartikan kebaikan dan kebenaran. Sedangkan dosa dan kejahatan itu dilambangkan sebagai kegelapan. Nah, kalau gelap kan tadi nggak bisa melihat. Kalau terang kita bisa melihat. Nah, berarti kalau Allah itu dilambangkan dengan kebenaran, kebaikan, kasih sayang, gitu ya. Tapi kalau dosa itu dilambangkan dengan kejahatan atau kegelapan, gelap. Orang yang suka berbuat dosa itu berarti melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, gitu. Nah, Allah adalah terang itu berarti di dalam diri Allah atau Allah sama sekali tidak ada kegelapan. Allah adalah terang dan di dalam Allah atau di dalam Dia, di dalam Yesus sama sekali tidak ada kegelapan. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes tadi yang sudah kita baca bersama-sama, tidak ada kegelapan kalau kita tinggal di dalam Allah. Begitu. Karena Allah adalah terang, maka kita yang percaya kepada Allah disebut anak-anak terang. Kita, Bu Lastri, anak-anak, Bapak Ibu guru yang percaya kepada Allah
disebut anak-anak terang, ya, bukan anak-anak kegelapan atau anak-anak iblis. Gitu. Jadi anak-anak Allah itu suka melakukan kebaikan, mencerminkan kasih, berbagi kasih, suka menolong. Nah, itu sifat anak-anak terang, sifat anak-anak Allah. Tapi kalau sifat anak-anak gelap atau anak-anak iblis yang menganut ajaran-ajaran yang tidak baik atau yang suka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang contohnya suka melawan ibunya atau melawan orang tua, yang gak sayang sama adiknya, yang gak mau belajar, yang suka bolos. Nah, itu contoh sifat anak-anak yang berada dalam kegelapan, yang suka melakukan hal-hal yang jahat. Nah, itu tidak baik. Itu hal-hal yang kayak gitu tuh merugikan diri kita, yang membuat kita tidak layak di hadapan Tuhan, ya, yang membuat diri kita itu tidak bisa mendapatkan damai sejahtera. Karena damai sejahtera kita bisa dapatkan kalau kita jadi anak-anak terang, kalau kita tinggal dan percaya pada Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Nah, itu. Jadi kalau anak-anak terang adalah anak-anak yang hidup menuruti nasihat-nasihat Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Banyak kan contoh-contoh di Alkitab perbuatan-perbuatan yang harus kita lakukan. Contohnya di Keluaran itu dibilang hormati orang tua, ya, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan berdusta, jangan menyembah patung atau berdoa sama patung. Nah, itu ajaran-ajaran yang Allah ajarkan kepada anak-anaknya yang ditulis di dalam Alkitab, dan itu harus dituruti. Nah, anak-anak terang pasti akan belajar untuk mengikuti itu, belajar untuk menaati firman Tuhan. Nah, jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita, ya, mengajarkan anak-anak, mengajarkan Bu Lastri, mengajarkan kita semuanya yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita bersama-sama menjadi anak-anak terang, anak-anak yang mau menuruti atau melakukan nasihat-nasihat Allah yang tertulis di dalam Alkitab. Karena kita adalah anak terang, anak-anak yang percaya kepada Allah yang sudah menciptakan kita, menciptakan Bapak Ibumu, menciptakan kita manusia yang ada di bumi ini. Kita yang diciptakan oleh Allah itu wajib hukumnya untuk kita bersekutu kepada Allah, berdoa kepada Allah, mengucap syukur buat semua hal yang Allah berikan dalam hidup kita. Jadi kalau anak-anak dikasihkan kesehatan, anak-anak hari ini sehat, ya itu semua karena Tuhan sayang kepada anak-anak. Nah, mari kita belajar mengucap syukur, begitu ya. Amin. Buat firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, sikap yang baik, kita berdoa. Tuhan yang baik, mengucap syukur buat pagi hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kami, mengajarkan kami bahwa Engkaulah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang menciptakan kami. Kami bersyukur melalui firman-Mu hari ini Tuhan, bahwa Engkaulah Allah sumber pengharapan kami, Allah pengharapan kami, Allah yang adalah terang yang di dalamnya kami mendapatkan sukacita yang luar biasa, yang di dalamnya kami boleh semakin hari dikuatkan iman kami, percaya kepada Allah yang menjadi sumber hidup kami. Tuhan, kami bersyukur
bersyukur kalau Tuhan begitu luar biasa mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari ini, biarlah Tuhan memberkati setiap kegiatan aktivitas kami, anak-anak, Bapak Ibu guru, orang tua, semuanya Tuhan boleh beraktivitas oleh karena pertolongan Tuhan.